Jangan diam saja, berikan obatnya. Mari kita bayangkan, ada seseorang yang memiliki botol obat di dalam saku bajunya yang berisikan anti racun bagi siapapun yang terkena bisa ular. Lalu tak lama kemudian ada orang lain di daerah di mana orang tersebut tinggal yang digigit ular berbisa dan berteriak kesakitan. Orang yang terkena bisa ular itu menggelepar kesakitan karena racun ular itu mulai bekerja dalam tubuhnya. Orang-orang lain di sekelilingnya mulai berteriak, "Tolong, tolong, ia digigit ular berbisa. Apakah ada yang punya obatnya?" Lalu orang yang punya obat itu pun mulai mendekat dan menyaksikan sendiri bagaimana mulut orang yang terkena racun ular mulai berbusa. Nafasnya mulai berat, tubuhnya kejang-kejang, tetapi ia tetap diam. Sampai akhirnya orang yang terkena racun ular itu mati dalam penderitaannya yang hebat. Betapa tragis, karena sebenarnya ada orang berada di dekatnya yang memiliki penawar racun yang dapat menyelamatkan hidupnya. Tentunya semua kita akan berpikir, sungguh keterlaluan orang yang punya obat itu. Apakah ia tidak punya nurani? Seharusnya ia tidak diam saja. Bukankah sudah sepatutnya ia menolong orang yang kesakitan dan keracunan itu? Kita dapat mengucapkan banyak komentar karena memang rasanya sungguh tidak pantas bila hal semacam itu terjadi. Namun sebenarnya kita pun dapat berada dalam situasi yang sama dengan orang tersebut. Karena sesungguhnya kita punya obat bagi semua penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terkena racun dari kuasa iblis. Mereka di bawah kendali setan dan mereka dikuasai oleh dosa, dan hidup mereka menuju kematian yang kekal di neraka. Mungkin mereka sendiri tidak menyadarinya. Betapa kejam bila kita hanya diam terpaku dan tidak melakukan apa-apa bagi mereka. Padahal kita dapat memberikan obat tersebut yang pasti akan menolong hidup mereka, yakni memberikan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup seluruh manusia. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kadangkala kita dapat begitu sibuk dengan kehidupan kita sendiri, dengan semua urusan pribadi kita, keinginan kita, cita-cita kita, ataupun persoalan yang kita hadapi, sehingga hati kita menjadi dingin, sebab kita tidak lagi menyadari bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang di sana yang terkena racun dosa, dan kita perlu segera memberikan obatnya. Kiranya hari ini kita memilih untuk mematuhi dorongan Roh Kudus dalam hati kita yang menggerakkan kita untuk mengasihi dan menginjili jiwa-jiwa terhilang dan mau berkorban demi keselamatan jiwa mereka. Mungkin kita tidak dapat mempengaruhi jutaan orang atau ribuan orang, tetapi tentunya kita dapat mempengaruhi satu orang di dalam jangkauan kita, sehingga mereka dapat melihat kasih Tuhan Yesus melalui hidup kita, perkataan kita, tindakan kita. Kiranya penginjilan bukan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, namun biarlah penginjilan menjadi gaya hidup dan tujuan kita tiap-tiap hari. Kita selalu berusaha mempengaruhi orang yang kita jumpai pada hari itu untuk boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengasihinya dan menyediakan keselamatan serta hidup yang kekal baginya. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa menyelamatkan jiwa-jiwa adalah detak jantung Tuhan Yesus. Memanglah Tuhan Yesus tidak mau seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk keselamatan umat manusialah Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Dan sebelum ia naik ke sorga, itulah yang menjadi pesan Tuhan Yesus bagi kita, yang kita kenal sebagai perintah agung. Bahkan untuk inilah Roh Kudus diberikan pada kita, yakni supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Juga Markus 16 ayat 15 sampai 18 menuliskan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kiranya semua ayat firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam hati kita, dan kita praktekkan dengan sukacita setiap hari, di mana Roh Kudus pasti memimpin kita, mengajari kita, dan menyanggupkan kita untuk melakukannya. Ada suatu drama mengenai seorang pemuda bernama John yang berdiri di pintu penghakiman, di mana di situ ia bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya, yakni ibunya, temannya, dan gurunya. Namun semua orang yang dikasihinya itu tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi semasa hidup mereka di dunia, sehingga mereka harus berpisah dengan John dan masuk ke hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Lalu digambarkan bagaimana mereka menangis dan mendatangi John serta berteriak, kenapa tak kau ceritakan tentang Yesus kepada kami? Sekarang semua sudah terlambat. John hanya bisa menangis dan menjawab sedih, kupikir kalian takkan mendengar, kupikir kalian takkan percaya. John sangat menyesal, namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Betapa menyedihkan. Tentunya tidak seorang pun dari antara kita menginginkan hal itu terjadi. Janganlah kiranya kelak kita mengucapkan perkataan, seandainya waktu itu aku tidak takut ditolak, atau seandainya aku tidak terlalu sibuk dengan kerjaku, atau seandainya aku tidak menunda-nunda. Kiranya mulai sekarang, tiap-tiap hari kita mau memakai setiap kesempatan yang terbuka untuk memberitakan Injil dan menyaksikan kasih Kristus bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Dengan berhikmat, kita menceritakan karya penebusan Kristus
yang berkuasa menyelamatkan, menolong, dan mengubahkan hidup kita, supaya sebanyak-banyaknya orang dapat mendengar tentang kasih dan kuasanya yang belum berubah. Janganlah kita malu atau takut berbicara mengenai Tuhan Yesus, mengenai kasih Bapa di sorga. Kita tahu bahwa seorang anak biasanya bangga menceritakan kepada teman-temannya mengenai perihal orang tuanya. Misalnya ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang insinyur, atau seorang tentara, atau seorang dokter. Ia sedikit pun tidak merasa malu akan ayahnya itu. Tiap anak biasanya akan merasa ayahnya adalah yang terbaik. Begitu juga biasanya seseorang yang sedang jatuh cinta akan bangga menceritakan kepada semua orang perihal kekasih hatinya tersebut. Ia bangga terhadap kekasihnya dan mau semua orang tahu betapa hebatnya pujaan hatinya itu. Membicarakan orang yang mereka kasihi dan banggakan itu adalah hal yang normal saja bagi mereka. Tiap kali ada kesempatan terbuka untuk menceritakan hal tersebut, mereka pasti akan menceritakannya. Itu merupakan hal yang alamiah, karena memang orang yang mereka kasihi dan banggakan itu selalu ada dalam pikiran mereka. Itulah yang memang seharusnya terjadi, sebab apa yang ada dalam hati kita dan yang selalu kita pikirkan, itu pula lah yang akan selalu kita ucapkan atau bicarakan. Demikian pula lah kiranya bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang selalu berpikir mengenai kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita mengalami sendiri bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kiranya bersaksi mengenai Tuhan Yesus kepada orang lain menjadi hal yang normal dan alamiah saja bagi kita. Kita suka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita mau sebanyak-banyaknya orang mengetahui tentang kasih-Nya dan kuasa-Nya yang luar biasa, yang telah menolong kita berulang kali dan telah menyelamatkan hidup kita. Kiranya mulai saat ini, tiap-tiap hari kita menyalakan kembali api penginjilan di dalam hati kita. Ingatlah Roma 1 ayat 16 yang berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan juga 1 Korintus 9 ayat 16 yang berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita tahu bahwa seperti halnya orang yang mempunyai obat penawar racun tersebut dapat menolong orang yang digigit ular dengan bisa yang mematikan, demikian juga kita, jika kita memberitakan Injil, dapat membawa keselamatan kepada siapa yang percaya. Dan hal itulah yang sangat berharga dan sangat membawa sukacita, yakni kita membawa jiwa-jiwa kepada hidup yang kekal. Amin dan amin.